Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini kita baru menjalani ibadah saum di hari kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua, dan semoga juga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah saum kita. Sahabat, ada satu hadis yang hadis ini menurut saya cukup unik. Keunikannya begini, kan di hadis Bukhari, tapi hadisnya hadis kursi nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seluruh amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri, kecuali puasa gitu loh. Sungguh ibadah puasa itu untukku, akulah yang akan langsung memberikan imbalannya. Jadi maksudnya begini, kan barusan ya kita salat subuh gitu loh. Maka salat subuh itu kan secara logikanya juga untuk Allah. Tapi di hadis ini, seluruh amalan anak Adam untuk mereka sendiri kecuali saum. Maka saum itu adalah untukku gitu loh. Dan aku sendiri yang akan langsung memberikan imbalannya. Nah, apa rahasianya sesungguhnya sampai kemudian puasa itu disandarkan langsung diungkapkan oleh Allah dalam hadis kursinya untukku gitu loh. Ternyata para jemaah yang dirahmati Allah, pertama, rahasianya adalah puasa itu mengharuskan kemurnian hati. Dan itu menurut Syekh Utsaimin. Kenapa? Puasa adalah rahasia antara seseorang manusia atau insan dengan Tuhannya. Maksudnya, misalkan si A puasa dan tidak puasanya itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kecuali yang tahu hanya dirinya dan Tuhan. Gitu. Seandainya ia tidak puasa, umpamanya, maka sesungguhnya ia tidak akan mengurangi penilaian orang terhadap dirinya, seolah-olah orang lain itu menganggap dirinya puasa. Karena memang di depan orang lain ia tidak makan, tidak minum, sehingga mereka atau orang lain menganggap bahwa dirinya atau katakanlah dia itu puasa, sekalipun sesungguhnya dia tidak puasa. Maka ya, puasa adalah yang paling besar keikhlasannya dan ketulusannya. Maka oleh karena itu para jemaah, Allah pun mengistimewakannya dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Satu itu. Jadi rahasia kenapa sampai Allah bilang untukku. Yang kedua, Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan tidak pernah diibadahi dengan puasa. Umpamanya, nih para sahabat yang dirahmati Allah. Kita tahu misalkan ada orang yang tidak menyembah Allah dalam hal ini. Saya pikir dan kita pikir belum pernah gitu loh. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah disembahnya dengan menggunakan puasa. Mohon maaf, misalkan secara umum mayoritas masyarakat Jepang katanya menyembah matahari. Apakah dalam proses penyembahannya mereka pernah melakukan puasa? Atau orang-orang kafir Quraisy dulu ketika menyembah berhala, apakah dalam di tengah-tengah penyembahannya mereka menggunakan puasa? Kita pikir belum pernah menemukan catatan sejarah. Maka kata Imam Al-Badruddin, segenap ibadah sejatinya adalah untuk Allah. Lantas kenapa hanya puasa yang diistimewakan? Sampai kemudian Allah mengungkapkan penyandarannya untukku. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah tidak pernah diibadahi melalui ibadah puasa. Demikian kata Imam Badruddin. Yang ketiga, para jemaah, karena di akhirat pahala puasa tidak bisa diganggu gugat. Dan itu menurut Syekh Utsaimin. Artinya apa? Kalau seseorang memiliki dosa kezaliman terhadap seseorang lain, maka pahala yang pernah diamalkannya itu nanti bisa diambil oleh orang yang pernah dizalimi pada saat dia menggugat di hadapan Tuhan. Kecuali dalam hadis yang tadi, illa saum. Saum itu tidak bisa diganggu gugat, khusus untukku.
Jadi kalau iba amal sholatnya boleh diambil, sodakohnya boleh diambil, zakatnya boleh diambil oleh orang yang menagihnya. Tapi puasa itu tidak bisa diganggu gugat. Masya Allah. Dan yang keempat, apa rahasianya sampai kemudian puasa disandarkan kepada Allah? Puasa itu untukku. Betapa agungnya pahala puasa. Kenapa? Kan begini ya. Dalam salah satu hadisnya Rasul pernah bersabda, setiap amalan anak Adam pahalanya digandakan. Satu kebaikan digandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita infak 1.000 langsung digandakan otomatis menjadi 10.000. Kemudian dilipat gandakan kembali menjadi 700 kali lipat. Jadi bayangkan kalau kita infak 1.000 dikali lipatkan menjadi 7.000 kali kemudian 700.000. Masya Allah, 700 kali lipat maksud saya. Jadi sudah bisa diketahui ya value-nya gitu. Kecuali saum. Saum itu untukku. Jadi kalau bahasa saya, sahabat yang dirahmati Allah adalah suka-suka aku. Gimana aku? Atau dalam bahasa anak muda mungkin disebutnya pahalanya unlimited. Kenapa demikian? Karena seseorang yang puasa ia meninggalkan syahwatnya, dia tidak makan, dia tidak minum, menurut hadis Muslim, itu dilakukan untukku, bukan untuk siapa-siapa. Dan yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa puasa itu sampai secara spesial di hadis kursi tadi untukku? Momentum untuk mentadaburi kemahasempurnaan sifat-sifat Allah. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi begini, tidak makan, tidak minum, tidak membutuhkan pasangan, itu kan sebetulnya diantara sifat-sifat Tuhan. Menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak makan, tidak minum, mohon maaf, tidak punya pasangan, tidak punya anak, tidak punya khawatir, maha segala-galanya. Hari ini kita dituntut untuk apa? Untuk mencoba merenungi sifat-sifat Tuhan. Dalam hal ini sifat-sifat Allah. Di mana Allah itu tidak butuh makan, di mana Allah itu tidak butuh minum, di mana Allah itu tidak boleh membutuhkan pasangan. Ya. Tidak butuh anak, maha segala-galanya. Oleh karena itu, para jemaah sahabat yang dirahmati Allah, orang yang saum sebetulnya sedang merefleksikan sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Misalkan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu sifatnya Ar-Rahim, maka ketika orang yang sedang puasa, Rahman dan Rahimnya terasa banget, care dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita merasa lapar, maka refleksinya sebagai wujud dari sifat maha sempurna Tuhan adalah kita selalu pandai merasa akan rasa-rasa yang selama ini orang-orang di sekitar kita yang mungkin saja setiap hari tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Jadi sahabat subhanallah para jemaah yang dirahmati Allah dalam kuliah kultum subuh ini. Jadi kenapa sampai kemudian Allah dalam hadis kursinya berfirman wasaumu li wa ana ajzibi. Saum itu untukku dan aku sendirinya akan membalasnya. Itulah menurut beberapa ulama rahasia-rahasia di balik puasa disandarkan untukku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.